Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang baru bagi Malaysia menyita perhatian banyak negara jiran, tak terkecuali Indonesia. Bahkan, ia sampai mendapat pujian begitu tinggi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi itu. Selamat dari Indonesia untuk Yang Mulia Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Datuk Anwar adalah tokoh yang sudah lama dikenal luas dan dihormati oleh rakyat Indonesia, kata Jokowi di Instagram. Faktanya, bukan cuma Presiden Jokowi saja yang sumringah terkait kabar terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang baru bagi Malaysia, menggantikan posisi Perdana Menteri sebelumnya, Ismail Sabri Yaakob. Salah satunya adalah Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam. Ia menjadi pemimpin negara jiran pertama yang berkunjung ke Malaysia setelah Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Bahkan, Sultan ke-29 Brunei itu, dalam tanda petik, rela menjadi supir bagi Anwar menuju kantor Perdana Menteri di Putrajaya. Kontan saja, fenomena itu menyedot perhatian publik mancanegara. Momen langka itu terekam kamera para wartawan yang meliput kunjungan Hassanal Bolkiah ke Malaysia pada 28 November 2022 lalu. Awalnya, Anwar menyambut Hassanal Bolkiah dan delegasi lainnya di Pangkalan Tentara Udara di Raja Malaysia pada pukul 11.40 waktu setempat. Setelah prosesi penyambutan, mereka bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju kantor Perdana Menteri Malaysia menggunakan mobil. Mereka berangkat pukul 11.45 waktu setempat. Tak disangka tak dinyana, rupanya Sultan Brunei sendiri yang menyetir BMW hitam tersebut. Di kursi penumpang depan, Anwar duduk sembari melambaikan tangan ke sejumlah fotografer. Dilaporkan bahwa putra Hassanal Bolkiah, Pangeran Muda Abdul Matin, juga duduk di kursi belakang mobil tersebut. Anwar Ibrahim dan Hassanal Bolkiah menempuh perjalanan 41 km menuju kantor Perdana Menteri Malaysia di Putrajaya. Dari sebuah foto yang tersebar di jagat maya, Sultan Bolkiah terlihat begitu bahagia saat bertemu dengan Anwar Ibrahim. Begitupun sebaliknya. Kabarnya, dua kepala pemerintahan ini akan membahas perkembangan kerjasama Brunei Malaysia yang sudah berjalan. Selain itu, mereka juga bakal mencari potensi-potensi kerjasama baru. Brunei sendiri menempati urutan ke-6 di antara negara ASEAN dengan nilai perdagangan tertinggi dengan Malaysia. Total perdagangan kedua negara tercatat mencapai 8,03 miliar ringgit atau setara 28,1 triliun rupiah. Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang baru bagi Malaysia juga banyak menyita perhatian netizen di jagat maya, tak terkecuali netizen Indonesia. Selain ucapan selamat, Perdana Menteri Malaysia ini juga cukup banyak mendulang pujian. Yang tak kalah menyita perhatian juga, selain menyampaikan selamat serta pujian untuk Anwar Ibrahim via Instagram, rupanya Presiden Jokowi juga menyampaikannya secara langsung via telepon. Terima kasih, saya anggap ini menjadi suatu penghormatan di antara yang paling awal menelepon. Ini menunjukkan bahwa saya kekal sebagai sahabat sejati Indonesia, ujar Anwar Ibrahim saat menerima telepon dari Presiden Jokowi. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Sultan Zainal Abidin di Malaysia, Suyatno Ladiki, menilai Anwar begitu dihormati warga Indonesia karena sangat menghargai hubungan kedua negara. Anwar dihormati oleh warga Indonesia karena selama ini selalu memberikan pernyataan yang menyejukkan terkait hubungan kedua negara, kata Suyatno. Anwar juga beberapa kali bercanda soal Indonesia sehingga membuat masyarakat kian dekat dengannya. Misalkan satu candaan dalam pidatonya adalah ia hanya mengurus 30 juta orang rakyat di Malaysia. Itu pun sudah membuat dia sakit kepala.
Tak bisa membayangkan bagaimana kalau mengurus rakyat berjumlah 270 juta dan luas negara seperti Indonesia. Pasti sakit kepalanya enggak ketulungan, ujar Suyatno. Perdana Menteri Malaysia ini juga sering menunjukkan secara terbuka kekagumannya terhadap Indonesia. Pujian Anwar untuk Indonesia, kata Suyatno, tampak tulus. Anwar juga konsisten menghormati peran sentral Indonesia di kawasan. Selain itu, Anwar memiliki hubungan pribadi hangat dengan politikus di Indonesia, baik yang aktif di pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan. Di mata Suyatno, Anwar tergolong politisi yang banyak belajar dari seniornya di Indonesia, termasuk Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Bahkan, sejumlah pihak menilai hubungan Anwar dan Habibie bakal kakak adik. Lebih dari itu, menurut Suyatno, nama Anwar familiar di Indonesia karena banyak politisi Indonesia yang mendukung perjuangan panjang Anwar menyerukan reformasi di Malaysia. Ini disebabkan latar belakang perjuangan politiknya banyak didukung oleh elit politik Indonesia selama ini, ujar Suyatno. Dengan semua latar belakang tersebut, Suyatno pun memperkirakan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia akan lebih akrab di bawah pimpinan Anwar Ibrahim. Saya meyakini Anwar akan bisa memberikan warna yang kian pekat dengan hubungan yang jauh lebih dekat dan hangat, ucap pengamat hubungan internasional dari Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia itu. Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia merupakan perjuangan panjang nan berliku selama 24 tahun. Berkali-kali Anwar Ibrahim hampir selangkah lagi menjadi orang nomor satu di negeri jiran itu, tetapi langkahnya selalu terjegal. Nama Anwar Ibrahim mulai menjadi perhatian di kancah politik Malaysia setelah dia terjun ke dunia politik bergabung dengan partai berkuasa Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO pada tahun 1982. Sebelumnya, Anwar dikenal sebagai sosok Islami yang memimpin Organisasi Pemuda Islam Malaysia. Karir politiknya melesat cepat di bawah didikan mentornya, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Anwar Ibrahim dipercaya menduduki sejumlah jabatan kementerian strategis mulai dari pemuda, pertanian, pendidikan, hingga keuangan. Puncaknya, Mahathir mengangkatnya sebagai wakil Perdana Menteri dan calon suksesornya pada tahun 1993 ketika Anwar baru berusia 46 tahun. Nama Anwar dieluk-elukan sebagai rising star pemimpin masa depan Malaysia. Namun, hanya berselang beberapa tahun kemudian, hubungan Anwar dengan Mahathir malah memburuk, bahkan sampai menjadi seperti musuh bebuyutan di kancah politik Malaysia. Klimaks ketegangan politik terjadi ketika kedua musuh bebuyutan politik itu berselisih mengenai penanganan krisis ekonomi yang mengguncang Asia pada tahun 1998 silam. Anwar juga kerap mengkritik kronisme akut pemerintahan Mahathir. Ujungnya, Anwar disingkirkan dari pemerintahan pada 2 September 1998. Dalam waktu singkat, Anwar Ibrahim menjadi pesakitan politik setelah dia dijebloskan ke penjara karena kasus sodomi, tuduhan yang selalu ia bantah sebagai upaya untuk menghancurkan karir politiknya. Suami Wan Azizah itu meringkuk di Prodlo selama 6 tahun sebelum dibebaskan pada tahun 2004. Belakangan, Wan Azizah pun mendirikan dan memimpin Partai Keadilan Rakyat atau PKR yang kemudian menjadi kekuatan politik oposisi Malaysia melawan UMNO dan Koalisi Berkuasa Barisan Nasional atau BAN. Setelah bebas, Anwar kembali ke kancah politik Malaysia. Dia menjadi pemimpin oposisi dan membawa oposisi yang terkenal lemah menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan. Koalisi oposisi Pakatan Rakyat secara mengejutkan meraih jumlah kursi terbanyak dalam sejarah pada pemilihan umum atau pemilu 2008 Malaysia. Barisan Nasional untuk kali pertama kehilangan 2/3 mayoritas kursi parlemen. Anwar juga memimpin Pakatan Rakyat memenangi suara nasional terbanyak pada pemilu 2013,
Tetapi secara perolehan kursi masih kalah dari Barisan Nasional yang dipimpin Najib Razak. Pelan tapi pasti, oposisi Malaysia semakin kuat. Analis politik meyakini hanya persoalan waktu Anwar akhirnya akan menduduki kursi Perdana Menteri. Akan tetapi, pada Februari 2015, ambisi Anwar kembali terhambat dia dijebloskan ke penjara untuk kali kedua karena kasus sodomi terhadap salah satu staf politiknya. Tidak sedikit yang memvonis karir politik Anwar telah tamat. Meski begitu, tanpa diduga 3 tahun kemudian koalisi oposisi multirasial Pakatan Harapan pimpinannya secara mengejutkan mengalahkan Barisan Nasional pada pemilu Mei 2018. Skandal kasus korupsi 1MDB yang menjerat Najib menyudahi 61 tahun kekuasaan Barisan Nasional sebagai partai penguasa Malaysia. Adapun Pakatan Harapan adalah koalisi oposisi pengganti Pakatan Rakyat setelah Partai Islam se-Malaysia keluar. Mahathir yang mengakhiri perseteruannya dengan Anwar kembali menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua, kemudian mengajukan permohonan gerasi untuk Anwar yang dikabulkan oleh Raja Malaysia. Sesuai kesepakatan politik, Mahathir berjanji akan menyerahkan jabatan Perdana Menteri kepada Anwar setelah 2 tahun berkuasa. Namun, konflik internal koalisi dan keengganan Mahathir kembali menjegal mimpi Anwar. Koalisi Pakatan Harapan kolaps pada Februari 2020 digantikan Koalisi Melayu Nasionalis Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin. Anwar kembali menjadi pemimpin oposisi Malaysia. Memasuki usia 75 tahun, muncul suara-suara mendesak Anwar untuk pensiun. Tidak sedikit yang menilai era Anwar sudah berakhir dan dia sudah kehilangan sihir politiknya. Suara-suara ini menginginkan dia menyerahkan tongkat estafet oposisi ke generasi yang lebih muda. Tapi sekarang, Anwar Ibrahim telah benar-benar berhasil mematahkan suara-suara sumbang yang selalu meragukannya. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.